Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Miss Nawati, peserta Latsar CPNS 2021, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Angkatan 16, Gelombang 1, Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang Learning Journal mata pelatihan Agenda 3 bersama fasilitator kami, Ibu Desi Waryanti, Esos MAP. Pada mata pelatihan Agenda 3 ini, kami mendapatkan 3 hal utama, yaitu Whole of Government, Manajemen ASN, dan Pelayanan Publik, di mana ketiga hal ini merupakan hal utama agar terciptanya pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi. Silakan disimak. Materi yang pertama yaitu Whole of Government atau WOG. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Karakteristik pendekatan WOG dapat dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Mengapa WOG penting? Nah, di sini terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Alasan yang pertama yaitu adanya faktor-faktor eksternal, seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan, agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Alasan kedua terkait faktor-faktor internal, yaitu adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Alasan yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Lalu, bagaimana WOG dilakukan? WOG dilakukan mulai dari koordinasi, integrasi, dan kedekatan serta pelibatan. Untuk kategori koordinasi, kelembagaan yang terlibat dalam pendekatan WOG tidak mengalami perubahan struktur organisasi. Untuk kategori integrasi, kelembagaan yang terlibat mulai cair dan terdapat penyamaan perencanaan jangka panjang serta kerjasama. Untuk kategori kedekatan dan pelibatan, kelembagaan menyatukan diri dalam wadah yang relatif lebih permanen. Namun dalam prakteknya, WOG mengalami beberapa tantangan. Tantangan tersebut diantaranya kapasitas SDM atau sumber daya manusia dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG dilakukan. Kemudian, nilai dan budaya organisasi juga menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan, serta kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam WOG terdapat 7 asas. Asas yang pertama yaitu asas kepastian hukum, kemudian asas kepentingan umum, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas keterbukaan, asas efisiensi, dan asas efektivitas.
Nah, dalam penerapannya perlu internalisasi peran dan kedudukan ASN dalam WOG. Yang pertama yaitu respon pemerintah terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, koordinasi. Dan yang terakhir, sinergitas antar sektoral. Nah, sekarang kita masuki ke materi yang kedua, yaitu tentang manajemen aparatur sipil negara atau ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi kepegawaian sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara atau ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Sepertinya kita semua sudah tahu ya, kalau ASN itu terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu PNS dan yang kedua yaitu P3K. PNS atau Pegawai Negeri Sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang di dalamnya terdapat warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Namun, PNS dan P3K memiliki perbedaan dalam hak. Hak PNS dan P3K yang berbeda hanya berada pada jaminan pensiun dan hari tua. Namun, hak yang lain antara PNS dan P3K adalah sama, yaitu gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Nah, kita masuki ke peran ASN. Peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Nah, internalisasi peran dan kedudukan ASN dalam manajemen ASN yaitu melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, serta memegang teguh nilai dasar, reputasi, dan integritas ASN. Sampai di sini, sudah paham apa itu manajemen ASN dan whole of government? Baiklah, kita masuki ke materi yang terakhir, yaitu pelayanan publik.
Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Unsur kedua adalah penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Pelayanan publik dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, yaitu pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang terakhir, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pelayanan publik memiliki 9 prinsip, yaitu partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan prinsip berkeadilan. Sedangkan etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah melalui sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, serta cara bertanya. Internalisasi peran dan kedudukan ASN dalam pelayanan publik ada 6 hal. Dapat dilihat dari yang pertama, yaitu prosedur dan persyaratan pelayanan. Yang kedua, kejelasan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan petugas pelayanan. Yang ketiga, kecepatan, keadilan, kesopanan, dan keramahan petugas pelayanan. Yang keempat, kewajaran dan kepastian biaya pelayanan. Yang kelima, kepastian jadwal pelayanan, serta yang terakhir, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan. Baiklah, kita sudah sampai di sesi pemaparan terakhir saya. Bagaimana? Sampai di sini apakah sudah paham apa itu whole of government, manajemen ASN, dan prinsip pelayanan publik? Baiklah, saya rasa cukup sekian pemaparan saya kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.